Diperlakukan semena-mena oleh tetangga yang menjemur pakaian di gantungan tali jemuran rumahnya, emak-emak ini ambil langkah tegas dan lugas. Tanpa banyak bicara, si emak mengangkat semua pakaian tetangganya dan mengumpulkan di lantai. Si emak kesal karena tetangga yang merekam video menjemur pakaian di jemurannya tanpa izin. Selain itu, emak-emak ini juga akan memakai jemuran tali miliknya. Anehnya, bukannya menyadari kesalahannya dan meminta maaf, tetangga toksik itu malah mengklaim dirinya lebih lama tinggal di lingkungan itu. Ya, lempar terus, ya terus. Ini ya, tetangga baru ditumpangin jemur aja, pelitnya setengah mati. Lempar terus, memang gue nyuci gak pakai modal, ha? Ya kan, lu kan gak belum jemur, ya ngomong dong baik-baik dong. Kata, maka lu ini orang gak punya etika ya? Ya, nggak pernah sekolah ya? Orang mah ngomong dong baik-baik. Kan ini gue mau ngomong, lu lagi tutup pintu. Lu baru ya, gue udah lama ya di sini ya, udah lama ya. Maksud hati ingin melepas rindu dengan suami yang bekerja di Jakarta, seorang ibu muda dari Tasikmalaya justru memergoki sang suami sedang bersama wanita rekan kerjanya di kamar kosannya. Hebatnya, walau hati mendidih, ibu muda yang merekam video ini tak terbawa emosi. Saat berhadapan dan menginterogasi sang pelakor dan suaminya, nada suaranya terdengar tenang. Wah, salut deh untuk si ibu. Ini siapa yang ngasih kamu? Ini siapa yang ngasih? Yakin kan sayang itu. Temen kamu siapa? Temen kamu siapa yang ngasih? Temen kamu cowok, siapa? Fadil. Siapa namanya, sebut. Fadil dari Fadil. Nggak apa, jujur aja, aku nggak marah. Aku juga nggak tahu namanya. Ya udah, terserah mau bohong apa lagi ya. Banyak banget, barang udah pindah rumah dia, anjir. Menghadiri acara pernikahan, Ibu Haji Juragan Daging ini jadi perhatian keluarga yang punya hajat serta tamu undangan lainnya. Ibu Haji di Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu memakai perhiasan emas yang mencolok. Selain tas, gelang, dan kalung emas, Ibu Haji juga memakai rompi besar terbuat dari emas. Wow, seperti toko emas berjalan. Selain pamer emas yang melekat di tubuhnya, Ibu Haji juga membawa payung berlapis uang kertas pecahan Rp50.000 sebagai kado untuk pengantin. Masya Allah, luar biasa Bu Haji Umrah dan beserta para sini. Masya Allah, barakallah. Masya Allah, banyak rezeki. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebulan bergulir ditangani Polda Metro Jaya, angka kerugian kasus penipuan berkedok wedding organizer Ayu Puspita bikin geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, aksi tipu-tipu Ayu yang sempat bikin heboh beberapa bulan lalu ditaksir mencapai 18,4 miliar rupiah, seiring dengan bertambahnya laporan hingga 277 laporan kepolisian. Terungkapnya fakta baru yang angkanya mendekati angka 20 miliar benar-benar membuat Ayu depresi berat. Ia terancam jatuh miskin. Semua aset yang ia miliki mustahil bisa menutupi semua dosanya. Nelangsa Ayu Puspita dan suami makin menjadi setelah diketahui tengah berbadan dua. Namun nestapa yang kini diratapi Ayu tak seberapa jika dibandingkan dengan hancurnya pernikahan indah para korban. Saya juga WNA ya, itu yang buat dia dan keluarganya shock. Apakah wedding Indonesia seperti ini harapan bisa jadi hari paling bahagia? Karena itu wedding saya, kemudian juga hari ulang tahun saya, rusak.
Jennifer Koppen bikin heboh. Setelah resmi dilamar dan selangkah lagi jadi nyonya bek timnas Indonesia Justin Hubner, Koppen terlihat pulang kampung ke tanah air. Bersama Kamari sang buah hati, Koppen tampak mengunjungi kota Jogja. Namun siapa sangka Koppen yang sudah terlihat aura pengantinnya jadi sorotan saat ia dan Kamari naik becak bak putri keraton. Hai, halo Kamari. Halo. Hai. Strawberry. Bapak Siapa Mbak? Jennifer Koppen. Oh, Jennifer Koppen. Ya, kunjungan Koppen ke Jogja di tengah persiapan pernikahannya bersama Justin Hubner yang akan digelar di Belanda tahun ini disinyalir bukan cuma pelesiran dan kerja biasa, tapi juga diam-diam Koppen mulai hunting menu dan souvenir khas Indonesia di acara pesta pernikahannya nanti. Setelah diterpa kabar miring hubungan dengan mantan suaminya Ruben Onsu memanas dan terakhir sekolah anak alami kebakaran, Sarwenda ajak kedua anaknya Tania dan Thalia terbang menikmati liburan ke Shanghai, Cina. Namun yang menjadi sorotan, Gio yang biasa selalu ikut kemanapun Sarwenda pergi, tampak tak terlihat dalam rombongan Wenda ke Cina. Ya, Sarwenda sepertinya memang sengaja mengajak kedua putrinya ke negeri tirai bambu Cina tanpa Gio karena ingin quality time bersama kedua buah hati. Lihat saja bagaimana ekspresi bahagia Wenda dan keluarga sengaja kompak menyewa busana dan make up tradisional Cina Hanfu, menyerupai film drama Cina. Namun di balik bahagia Sarwenda bersama keluarga keliling Thailand, Shanghai, dan Hong Kong menuai pertanyaan. Absennya Betran Peto alias Onyo di momen liburan awal tahun Sarwenda memunculkan spekulasi liar hubungan Onyo dan Sarwenda renggang pasca Onyo meninggalkan rumah dan memutuskan tinggal bersama Ruben Onsu. Lantas apakah karena alasan itulah Wenda akhirnya memutuskan tak mengajak Onyo liburan bersama? Nggak ikut liburan apa karena kamu sibuk Aku juga? kan masih kuliah kemarin, terus juga masih ada syuting kan. Nggak ada hubungannya sama maupun itu Angga Gio atau permasalahan yang lain dan segala macam, enggak sih. Karena aku emang mau tinggal sama ayah aja. Sejak Sarwenda dekat dengan Gio, hubungan Ruben Onsu dan Wenda mengalami pasang surut. Mantan pasangan suami istri yang dulunya baik-baik saja belakangan bergejolak panas, saling sindir di ruang terbuka. Wajar jika kepindahan putra sulungnya Betran Putra Onsu ke rumah Ruben disinyalir memantik kembali dan menambah panas hubungan Sarwenda versus Ruben Onsu. Ya baik lah, baik. Hubungan bunda sama ayah ya enggak gimana. Cuman karena emang karena problem yang dari netizen doang sih, yang dimana yang mungkin gak suka sama ayah atau mungkin itu juga gak suka sama bunda, jadi ada beberapa hal yang kayak mereka so tahu gitu. Nah, intinya aku sebagai anak, aku yang tahu bunda dan aku yang tahu ayah, jadi cukup diam saja untuk itu, nggak perlu klarifikasi tentang oh ini masalahnya kayak gini enggak. Ya, nggak usah diperpanjang lah. Ya, nggak usah diperpanjang, kasihan anak-anak. Kalian tahu aku orangnya sangat private. Kalian juga tahu aku sangat cinta damai gitu. Dan aku sangat memikirkan apapun tentang anak-anak aku. Lepas dari desas-desus kabar miring Onyo kena dampak memburuknya hubungan Sarwenda dan Ruben Onsu, satu hal yang pasti, seolah ingin melepas penat dan melupakan segudang konflik pelik bersama Ruben, Wenda terlihat bebas lepas menikmati liburan di Shanghai. Lantas benarkah ini liburan terakhir Wenda sebelum ia memutuskan mengakhiri status janda bersama Gio tahun ini? Oh nggak tahu aku nggak tahu tentang itu, karena nggak tanya juga kan, itu kan hal pribadinya bunda, jadi aku sebagai anak ya nggak perlu tahu.